Assalamualaikum Nanda Mem. Bagaimana setelah mengerjakan LKPD pertama? Nanda Mem bisa? Oke, very good. Sekarang kita lanjut dengan part 3 ya, Nak ya. Nah, di sini Memera akan melihatkan satu video tentang pemanfaatan upaya pelestarian sumber daya alam dan sumber daya alam yang digunakan dalam jenis pekerjaan. Serta yang terakhir adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Are you ready? Okay, let's watch the video. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya, sumber daya alam sayur dan buah yang terdapat di dataran tinggi. Ayo perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam sayur dan buah. Manfaatnya sebagai bahan pangan sehari-hari, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Contoh yang berikutnya adalah sumber daya alam hewan. Manfaatnya diambil daging atau susunya, tenaganya untuk membajak sawah. Berikutnya, kotorannya dijadikan bahan pupuk. Contoh yang berikutnya adalah sumber daya alam tanah liat. Manfaatnya, tanah yang memiliki nilai ekonomi. Manfaat yang lain sebagai bahan baku kerajinan, seperti tembikar atau genting. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam batu bara. Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar untuk alat transportasi, sebagai bahan baku industri baja, dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya adalah sumber daya alam minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan. Kemudian, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Selanjutnya, sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Misalnya, sumber daya alam air terdapat di sungai. Manfaatnya sebagai pengairan atau irigasi. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. Ketiga, mengadakan reboisasi hutan. Dan yang keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Selanjutnya SDA padi. Terdapat di sawah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestarian yang pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Kedua, memberi pupuk. Ketiga, melakukan pengairan dengan baik. Keempat, menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima, memanen tepat pada waktunya. Sumber daya alam mahoni terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai bahan baku industri kayu. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan bibit unggul. Yang kedua, memberi jarak tanaman pohon.
Ketiga, menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. Keempat, memangkas cabang. Dan yang kelima, memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Selanjutnya sumber daya alam rotan. Terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furnitur. Usaha pelestariannya, yang pertama, memberi jarak tanam tanaman. Yang kedua, menanam pada awal musim hujan. Ketiga, memberi pupuk. Keempat, membersihkan tanaman yang mengganggu. Kelima, menebang rotan yang sudah tua. Selanjutnya, sumber daya alam ikan. Terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya, yang pertama, menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Yang keempat, mengadakan reboisasi pantai. Jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Ayo kita perhatikan jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan berikut. Pekerjaan sebagai dokter. Contoh peralatan bekerja, peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu besi dan karet. Pekerjaan pilot. Contoh peralatan bekerja, peralatan penerbangan seperti pesawat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, aluminium dan karet. Pekerjaan polisi. Contoh peralatan bekerjanya, peralatan keamanan seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan plastik. Pekerjaan guru. Contoh peralatan bekerjanya, alat tulis dan peralatan mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu kayu dan plastik. Pekerjaan pelukis. Contoh peralatan bekerjanya, peralatan melukis seperti kuas, kanvas, dan kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu kayu dan kapas. Selanjutnya, pekerjaan pengusaha. Contoh peralatan bekerjanya, peralatan bangunan atau properti, seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu besi dan baja. Nah, selanjutnya persebaran sumber daya alam di Indonesia ya, itu ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, perikanan, bahan hutan dan bahan tambang ya. Kita Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Perhatikan peta berikut ini ya, nah ya. Nah, ini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya pertanian. Nah, namanya bisa baca, boleh 1 menit. Ya, jadi kita sudah tahu ya, padi itu rata-rata di Pulau Jawa ya, ya, banyaknya. Oke. Selanjutnya sumber daya alam hasil perkebunan. Nah, kira-kira kita Rio hasil perkebunan kita terbesar apa ya? That's right, sawit ya nak ya. Kemudian di daerah Bangka Belitung juga ada lada. Lada itu seperti merica ya nak ya. Kemudian buah pala di Maluku. Indonesia sangat kaya dengan hasil perkebunan. Itulah sebabnya salah satu penyebab negara Belanda ingin menjajah Indonesia, karena mereka ingin menguasai hasil perkebunan kita. Oke, kemudian peternakan. Nah, kalau peternakan hampir di seluruh Indonesia itu menghasilkan hewan ternak ya nak, apalagi kambing dan ayam itu di semua wilayah Indonesia ada. Oke sayang. Nah, terkhususnya untuk kuda itu di Kepulauan Nusa Tenggara. Well, let's continue to
perikanan. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara maritim yang mempunyai laut yang sangat luas. Oleh sebab itu, persebaran ikan itu hampir di seluruh perairan Indonesia ada. Ya, Nak ya? Oke, so don't worry, we have many fish. Oke, kemudian hutan yang paling terkenal di Riau apa? Hasil hutan kita. Good, rotan ya. Itu di sepanjang Jalan Yosudarso di daerah Rumbai itu banyak sekali pengrajin rotan ya sayang ya. Nah, ada juga di Kalimantan juga ada rotan ya. Silahkan Anda membaca sebentar. Nah, untuk bahan tambang perhatikan peta berikut ya Nak. Nanti di LKPD kita ada latihannya. Oke. Nah, ini adalah minyak bumi ya. Kita daerah Riau adalah penghasil minyak bumi. Ya, salah satu daerah penghasil minyak bumi ya, khususnya di daerah Pekanbaru dan Dumai ya. Oke. Ada emas di Timika, Aceh. Kemudian ada timah di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep, dan batu bara di Sumatera Barat. Om Bilin ya. Siapa yang pernah ke Sumatera Barat? Nah, kalau kita ke Sumatera Barat kita melihat rel kereta api ya Nak ya. Padahal kita nggak ada lihat kereta api kan. Nah, itu adalah kereta api yang digunakan untuk transportasi pengiriman batu bara ke suatu daerah ke daerah lain. Oke sayang. Nah, selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya alam ini dipengaruhi oleh keadaan alam kita. Kalau alam kita berada di dataran tinggi, maka ketersediaan alamnya adalah yang sesuai dengan dataran tinggi ya Nak ya. Kemudian ketersediaan alam itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi orang-orang yang tinggal di sekitar itu. Contoh di dataran tinggi, mata pencariannya apa? Ya, petani ya Nak ya. Di perairan apa? Nelayan. That's good. Oke sayang, I think I give you a time to read 2 minutes. Ya, Mem kasih waktu 2 menit untuk membaca tentang mengapa sih kita harus melestarikan sumber daya alam. Silahkan dibaca sayang. Dan berikutnya, ini adalah lingkungan yang sesuai untuk tanaman. Silahkan dibaca. Okay, I think enough for today. We have 3 part and I hope you can enjoy that. Ya, watch the video step by step ya. Kita ada 3 part. Tontonlah videonya sedikit demi sedikit, and then please do LKPD 2 after this. Okay, honey. If you have a question, you can call your teacher. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.